Mengapa Allah tidak memusnahkan bangsa Israel, meskipun pada waktu itu mereka menista Tuhan? Isi dari kitab Ulangan 1 ayat 20-46 adalah mengulang peristiwa yang dituliskan dalam kitab Bilangan pasal 14. Bisa kita lihat yaitu tentang peristiwa di Kades di Barnea yang merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Eksodus bangsa Israel, di mana pada waktu itu orang-orang Israel merasa gentar terhadap penduduk yang mendiami tanah Kanaan tersebut. Sebuah negeri yang luar biasa baik serta berlimpah susu dan madu telah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel untuk didiami, tertulis dalam Bilangan 14 ayat 2-4. Namun setelah orang-orang Israel tersebut mendengar laporan dari para pengintai atau mata-mata yang melaporkan bahwa negeri yang didiami oleh orang Amalek, Het, Yebus, Amori, dan Kanaan tersebut kuat serta memiliki kubu dalam Bilangan 11 ayat 28-33. Serta di sana terdapat keturunan orang Enak yang memiliki perawakan tinggi atau raksasa. Maka reaksi orang-orang Israel tersebut menjadi gentar, ketakutan, dan bersungut-sungut. Laporan busuk yang didengar dari para pengintai itu membuat orang-orang Israel menjadi lemah iman dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendirilah yang telah memerintahkan kepada mereka untuk merebut negeri itu dalam Bilangan 13 ayat 1-3. Dan tentunya kuasa serta penyertaan Tuhan akan menaungi dan memimpin mereka untuk memberikan kemenangan. Tetapi orang-orang Israel malah bersungut-sungut, takut mati dan gentar. Kemudian ketika Yosua dan Kaleb menjadi bagian dari 12 orang pengintai, memberikan semangat kepada orang-orang Israel. Tertulis dalam Bilangan 14 ayat 1-11. Serta meminta supaya mereka percaya kepada Allah dan janganlah memberontak terhadap Dia. Namun, mereka malah mengancam akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Orang-orang Israel itu tetap tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang selama perjalanan Eksodus telah menyertai dan memimpin mereka. Mereka malah terus bersungut-sungut, dan dengan demikian mereka telah menista Tuhan yang mereka sembah. Meskipun sebelumnya Tuhan sudah banyak menyatakan tanda mukjizat di hadapan orang-orang Israel. Namun, jika kita membaca kitab Bilangan 14 ayat 11-20, kita dapat melihat bahwa Musa sudah bertindak dalam perannya sebagai pengantara. Kita juga dapat memahami mengapa pada waktu itu Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Meskipun Tuhan katakan bahwa orang-orang Israel tersebut telah menista Dia. Hal itu terjadi karena Musa sebagai pengantara mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Inilah rangkuman perkataan Musa dalam kitab Bilangan 14 ayat 13-19. Jika engkau melakukan hal ini, lihat bagaimana engkau di mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di wilayah ini. Poin perkataan tersebut sangatlah penting, karena pada akhirnya segala sesuatu yang Allah ingin lakukan bagi bangsa Israel sebenarnya adalah bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel sendiri saja, melainkan tetapi itu juga adalah kepentingan semua umat manusia secara keseluruhan. Sebab pada waktu itu bangsa Israel purbakala yang telah dipilih oleh Allah
harus menjadi terang kebenaran kepada dunia. Juga mereka telah dijadikan oleh Allah untuk sebagai satu saksi hidup kepada orang-orang purbakala tentang kasih, kuasa, dan keselamatan yang hanya dapat ditemukan dalam Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, dan bukan ditemukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga, yang tidak disembah oleh bangsa-bangsa lainnya pada masa itu. Sebab Musa sebagai pengantara juga berkata demikian. Tertulis dalam Bilangan 14 ayat 15-16. Jadi, jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi, karena beberapa alasan itulah mengapa pada waktu itu Tuhan tidak memusnahkan orang-orang Israel. Meskipun pada waktu itu orang-orang Israel terus bersungut-sungut tidak percaya dan menista Tuhan. Dan alasan-alasan yang ditemukan dalam bunyi ayat-ayat tersebut, bila kita dalami, yaitu menunjukkan sebuah tema yang ditemukan di seluruh Alkitab, yaitu bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, dan bahwa kemuliaan dan kebaikan serta dari kuasa Allah harus dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan dan melalui tindakan umatnya. Dan sekalipun tidak mudah bagi umatnya untuk melakukan ini, tetapi pada akhirnya Allah akan dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini.